Bayangkan, seorang pria muda, tampan, dan kaya raya. Seorang CEO yang tampak sempurna di mata semua orang, namun menyimpan rahasia aneh yang menghancurkan hidupnya. Setiap kali wanita mendekat, tubuhnya bereaksi, gatal, sesak, seolah cinta adalah penyakit baginya. Sampai suatu hari, seorang gadis sederhana muncul. Dengan hati tulus dan senyum lembut, dia menjadi satu-satunya yang tidak membuat pria itu tersiksa. Sejak saat itu, hidupnya berubah dari ketakutan menjadi debar, dari alergi menjadi cinta. Inilah kisah tentang pria yang tak bisa disentuh dan wanita yang menjadi satu-satunya obat bagi hatinya. Langit sore itu tampak kelabu, seolah mencerminkan suasana hati Kang Ji-won, pria berwajah tegas yang berdiri di depan jendela lantai 30 gedung megahnya. Dari balik kaca, dunia di bawah terlihat kecil, seperti perasaannya terhadap semua orang di sekitarnya. "Laporan rapat sudah saya letakkan di meja, Tuan Kang," ucap sekretarisnya dengan suara bergetar. Ji-won tidak menjawab. Matanya tetap menatap keluar, dingin dan jauh. Sekretaris itu menelan ludah, lalu buru-buru pergi. Karena semua orang tahu bos mereka memiliki alergi terhadap wanita. Bukan alergi biasa. Setiap kali ada perempuan yang terlalu dekat, tubuh Ji-won bereaksi. Kulitnya gatal, wajahnya memerah, bahkan terkadang sesak napas. Sudah bertahun-tahun ia hidup dengan jarak antara dirinya dan dunia luar. Tidak ada sentuhan, tidak ada pelukan, tidak ada cinta. Tapi di balik sikap dingin itu, ada luka yang tidak pernah disembuhkan. Luka yang membuatnya takut pada perempuan sejak masa remajanya. Hari itu, seperti biasa, ia menolak semua kandidat asisten baru. "Tuan Kang, tolong beri kesempatan satu orang ini saja. Dia gadis yang sangat sopan dan tidak terlalu agresif seperti kandidat sebelumnya," kata sekretaris Kim dengan nada penuh harap. Ji-won menahan napas. "Sudah kubilang, tidak perlu lagi. Aku bisa mengurus sendiri." Namun pintu tiba-tiba terbuka. Seorang gadis melangkah masuk dengan langkah gugup tapi tegas. Rambutnya dikuncir sederhana, wajahnya bersih tanpa riasan mencolok, dan di tangannya ada map lusuh. Han Areum. "Maaf, saya tidak bermaksud lancang masuk, tapi saya sudah menunggu hampir 2 jam. Jika tidak diterima wawancara hari ini, saya akan kehilangan kesempatan," katanya pelan tapi tegas. Sekretaris Kim menahan napas, takut Ji-won akan marah. Namun pria itu hanya memutar tubuhnya perlahan. Tatapan matanya dingin, menusuk, seperti bisa menembus isi hati seseorang. Nama: Han Areum. Usia: 24 tahun. Alasan melamar pekerjaan ini? "Karena saya butuh uang untuk membayar biaya rumah sakit ibu saya." Jawaban itu membuat Ji-won sedikit tertegun. Biasanya orang akan menjawab dengan hal-hal karir. Tapi gadis ini jujur tanpa topeng. Ia mendekat tanpa sadar. Langkahnya pelan, tapi jarak mereka kini tinggal 1 meter. Sekretaris Kim menahan napas, takut Ji-won akan mengalami alergi. Namun, tidak terjadi apapun. Ji-won mengerjap. Tidak ada rasa gatal. Tidak ada panas. Ia bisa menatap mata gadis itu tanpa merasa ingin mundur. Seketika, napasnya tertahan. "Menarik," gumamnya pelan. "Mulai hari ini, kau bekerja untukku." Areum terbelalak. Tapi saya belum..." "Tidak perlu wawancara lagi. Sekretaris Kim, siapkan kontraknya." Seketika suasana ruangan membeku. Pria yang selama 3 tahun terakhir tidak pernah bisa dekat dengan perempuan, baru saja menerima gadis asing menjadi asistennya. Hanya karena tubuhnya
tidak bereaksi alergi terhadap dirinya. Hari pertama kerja terasa seperti mimpi bagi Areum. Ia tidak menyangka bisa bekerja langsung di kantor pribadi CEO Kang Ji-won, pria paling disegani dan ditakuti di industri. Tapi pekerjaannya bukan tanpa tekanan. Ji-won sangat perfeksionis. Segala sesuatu harus tepat, dari cara menyeduh kopi hingga cara menyusun laporan. Ia jarang berbicara, dan ketika berbicara, suaranya tegas dan menusuk. Namun Aryum bukan tipe gadis yang mudah menyerah. Ia tahu, pekerjaan ini adalah satu-satunya harapannya untuk menyembuhkan ibunya yang sakit. Hari itu, untuk mempertahankan kekuatan tubuh Komandan Sungsa pada tingkat tugas, ibu pun memerintahkan hadiah voucher untuk penyembuhan. Suatu malam Areum masih di kantor hingga pukul 10 malam. Ia menyiapkan dokumen untuk rapat esok hari, dan tanpa sadar tertidur di sofa ruang kerja Ji-won. Ketika Ji-won keluar dari ruangannya, ia menemukan gadis itu tertidur, dengan kepala miring di sandaran, dan secangkir kopi yang sudah dingin di meja. Entah kenapa pemandangan itu membuat dadanya terasa hangat. Ia duduk permahan di depannya, memperhatikan wajah polos itu. Tidak ada riasan mahal, tidak ada parfum mencolok, hanya kesederhanaan yang menyantaikan ketenangan. Saat tangan Ji-won hampir menyentuh rambutnya, ia berhenti. Jantungnya berdegup cepat. Ia takut tubuhnya akan bereaksi lagi. Tapi, tidak. Aryum tetap tidur dengan damai, dan Ji-won bisa menyentuh ujung helai rambutnya tanpa rasa gatal sedikit pun. Senyum kecil muncul di wajahnya. Senyum pertama yang ia berikan dalam beberapa tahun terakhir ini. Namun detik berikutnya Aryum terbangun. "Ah, maaf, saya tertidur." Ji-won buru-buru menjauh, menyembunyikan senyum yang sempat muncul. "Jangan ulangi lagi," katanya dingin. Tapi, pulanglah. Aku tidak membayarmu untuk tidur di ruanganku." Areum menunduk, tapi sebelum pergi, ia melihat wajah Ji-won di bawah lampu ruangan, dan entah kenapa, ia merasa di balik dinginnya, pria itu menyimpan kesepian yang sangat dalam. Hari-hari berikutnya berjalan intens. Areum mulai mengenal sisi manusiawi Ji-won. Ia jarang tidur, sering menatap jendela, dan selalu menolak undangan makan malam dari rekan bisnis perempuan. Suatu hari, Areum menemukan sebuah foto lama di laci meja kerja Ji-won. Foto seorang remaja lelaki dengan seorang perempuan muda di sebelahnya tersenyum. Tapi foto itu setengah sobek. "Jangan sentuh itu." Suara Ji-won tiba-tiba keras. Aryum terkejut, buru-buru meletakkan foto itu. Namun dari tatapan Ji-won ada luka yang sangat dalam. "Maaf, saya tidak bermaksud lancang," ucap Aryum pelan. Ji-won menutup mata sejenak. "Pergilah, aku butuh waktu sendiri." Malam itu Aryum duduk di halte bus, memikirkan betapa rapuhnya pria itu di balik ketegasannya. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya membuatnya membenci perempuan. Beberapa minggu kemudian, rahasianya terkuak. Dari percakapan para staf lama, Areum tahu bahwa ketika Ji-won masih remaja, ibunya meninggalkan ayahnya demi pria kaya lain. Ibunya adalah satu-satunya orang yang ia cintai dan yang menghancurkan kepercayaannya terhadap perempuan. Sejak hari itu, tubuhnya mulai menunjukkan reaksi alergi setiap kali perempuan mendekat. Trauma berubah menjadi penyakit. Aryum termenung lama di meja kerjanya malam itu. Jadi, itu sebabnya ia begitu menutup diri. Ketika Ji-won datang ke kantor keesokan harinya, Areum melakukan hal yang tidak biasa. Ia menyiapkan teh madu hangat dan meletakkannya di mejanya. "Untuk Anda, Tuan Kang, saya tidak tahu bagaimana membantu, tapi saya harap rasanya bisa sedikit menenangkan." Ji-won menatapnya lama. Tak ada kata keluar, tapi pandangannya melembut. Sesuatu yang belum pernah Areum lihat sebelumnya. Hari berikutnya, seorang pria datang menjemput Areum di depan gedung kantor. Namanya Lee Min-ho, teman masa kecilnya yang kini menjadi dokter.
Mereka tertawa hangat di depan pintu. Dari lantai 30, Jiwon memperhatikan dari balik jendela. Tangannya mengepal. Ia tidak mengerti apa yang dirasakannya. Dadanya terasa panas, nafasnya berat. Ketika Aryum memasuki ruangannya, Jiwon menatap tajam. Siapa pria itu? Teman lama saya. Jangan temui dia lagi. Apa maksud Anda? Itu urusan pribadi saya. Dia menggangguku. Tidak masuk akal. Jiwon berdiri, berjalan mendekat. Tatapannya dalam, penuh tekanan. Han Areum, suaranya rendah tapi mengguncangkan. Aku tidak tahu sejak kapan, tapi aku tidak suka melihatmu dengan pria lain. Areum menatapnya dengan napas terhenti. Ada getaran yang tidak bisa ia jelaskan. Campuran marah, bingung, dan berdebar. Namun sebelum sempat menjawab, Jiwon menunduk, menatap lantai. Maaf, aku tidak terbiasa dengan perasaan ini. Beberapa hari, Jiwon menghindari Aryum. Namun malam itu, di tengah hujan deras, Aryum masih di kantor karena ada dokumen penting yang harus diserahkan langsung padanya. Ketika lift mati karena petir, mereka berdua terjebak di dalam. Suara hujan dan detak jantung menjadi satu. Jiwon terlihat tegang, tapi bukan karena alergi, melainkan karena kedekatan Aryum yang kini hanya sejengkal darinya. Kenapa Anda selalu menjaga jarak dari orang lain? Tanya Aryum lembut. Karena dunia sudah cukup melukaiku. Tapi tidak semua orang sama, Tuan Kang. Dan aku takut mengetahui siapa yang berbeda. Hening. Lalu perlahan, Aryum menggenggam tangan Jiwon. Ia menunggu, tapi tidak ada reaksi alergi. Tidak ada rasa gatal, tidak ada sesak. Hanya hangat. Mata Jiwon membulat, lalu melembut. Kenapa hanya kau yang bisa kusentuh? Aryum tersenyum samar. Mungkin karena saya tidak berniat melukai. Dan malam itu, di tengah ruang lift yang sunyi, hati Jiwon yang beku mulai mencair. Beberapa bulan kemudian, seluruh dunia bisnis digemparkan. CEO Kang Ji-won mengumumkan pertunangannya dengan asisten pribadinya, Han Areum. Kenapa mendadak? Tanya salah satu direktur. Ji-won hanya menjawab, karena dia satu-satunya alasan aku bisa hidup normal. Di hadapan seluruh karyawan, Ji-won menggenggam tangan Areum. Kau bukan hanya obat untuk penyakitku, katanya lembut. Kau adalah alasan aku ingin sembuh. Areum menatapnya dengan air mata bahagia. Dulu ia hanyalah gadis miskin yang berjuang demi ibunya. Kini, ia menjadi wanita yang menyembuhkan hati pria paling tertutup di dunia. Beberapa bulan setelah pernikahan, kehidupan Ji-won berubah drastis. Ia tidak lagi takut bersentuhan dengan perempuan, tapi hanya satu yang selalu ingin ia sentuh, istrinya. Suatu pagi, Areum tertawa kecil saat Ji-won dengan kikuk mencoba membuat sarapan. Rasanya gosong, katanya. Ji-won tersenyum. Senyum yang dulu tak pernah ada. Kalau kau yang makan, apapun rasanya jadi manis. Areum menatapnya penuh cinta. Alergi Anda sudah benar-benar hilang. Ji-won menggeleng pelan menatap matanya. Tidak hilang. Aku hanya kebal terhadap satu wanita. Dan di bawah cahaya lembut pagi itu, mereka berdua tahu penyakit paling berat di dunia bukan alergi terhadap wanita, tapi ketakutan untuk mencintai. Dan obatnya selalu cinta yang tulus.